Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan di video manajerial yang ke-10 ya. Kita fokus mengerjakan soal-soal ASN P3K khususnya manajerial di part ke-10 ini adalah kita masuk ke subbab yang keempat yaitu orientasi pada hasil. Nah, jadi kita setelah kisi-kisi yang ada 8 itu dari Menpan RB, yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah kerjasama, dan yang ketiga adalah komunikasi, keempat adalah ini ya, kita hari ini orientasi pada hasil. Oke, kita lanjut. Ini adalah bimbel gratis buat para subscriber mulai 19 Januari setiap Kamis malam live Zoom. Silahkan register bagi yang berminat bersama saya sendiri. Oke, ini adalah lampiran yang kedua seperti yang sering saya sampaikan dari Menpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang ASN ya, khususnya P3K yang materi manajerial. Kita sekarang ada di nomor 4 ini ya, orientasi pada hasil. Kemarin sudah ada 3 video, maka ini yang nomor 10, orientasi pada hasil. Oke, kita langsung saja. Apa itu Pak orientasi pada hasil dalam konteks seleksi P3K manajerial ini Pak? Ini definisi dari Menpan RB. Orientasi pada hasil adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Nah, jadi kalau kita mengerjakan tugas harus punya komitmen untuk menyelesaikan, komitmen tinggi untuk tuntas dalam mengerjakan tugas. Dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil. Tentu karena kita punya komitmen tinggi dan tuntas, maka kita jangan lupa juga untuk menghubungkan adalah apa perencanaan dengan hasil. Ini hasil yang kita kerjakan itu sesuai nggak dengan perencanaan? Namanya ini orientasi pada hasil. Kalau sudah sesuai, atau jangan-jangan belum sesuai nih dengan rencana yang sudah direncanakan oleh organisasi. Maka penting bagi kita untuk selalu berpedoman dengan perencanaan. Ini namanya orientasi pada hasil. Oke, ini adalah level 1 dan level 2. Di video kali ini kita akan membuat 3 contoh soal, yaitu level 1 dan level 2. Level 1 ini bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja deskripsinya. Apa indikatornya? Menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Bekerja dengan teliti ya, sesuai SOP. Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja lebih efektif, efisien. Nah, jadi bertanggung jawab, tuntas, sesuai SOP, dan mau belajar pada orang lain bagaimana cara kerja yang tepat. Yang level 2 ini berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Jadi kalau misalkan perusahaan atau instansi menetapkan target 20, maka targetkanlah diri pribadi 22, 23, target pribadi lebih tinggi. Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Kenapa? Karena kita akan selalu leading nanti ya. Akan selalu leading, akan selalu berprestasi karena kita bukan berpacu pada target minimal. Ini adalah target minimal, tapi kita punya target lebih tinggi daripada standar yang diberikan. Nah, di sini indikatornya ada menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi ya, tentunya mencari dan mencoba metode alternatif. Jadi kalau diberi pekerjaan-pekerjaan berat, sulit, kita selalu mencari alternatif. Nah, begitu ya. Yang ketiga, memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang efektif yang sudah dilakukannya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal orientasi pada hasil level 1 dan level 2.
Anda bekerja di sebuah instansi di daerah Anda. Setiap hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat padat dengan deadline yang sangat ketat. Nah, apa nih yang Anda lakukan nih? Nah, pekerjaannya padat, deadline-nya ketat. Apakah A? Anda akan menyelesaikan pekerjaan tersebut di rumah sehingga banyak waktu yang tersedia. Kita keep. Anda akan menunda pekerjaan Anda di esok hari karena Anda tahu pekerjaan akan selalu ada. Kita keep juga. Langsung menyelesaikannya di hari itu juga agar tidak ada pekerjaan yang tertunda. Berusaha menyelesaikan meskipun tidak 100%. Oke, yang kita tunda-tunda kita langsung eliminasi aja. Karena ciri-cirinya indikatornya tidak tuntas. Ini juga sama yang pekerjaan-pekerjaan dibawa ke rumah. Ini poinnya pasti tidak maksimal. Bukan poin tertinggi. Berarti tinggal option C dan D. Apakah langsung menyelesaikannya di hari itu juga atau dia berusaha menyelesaikan meskipun tidak 100%. Maka tentu poin tertingginya adalah yang C baru yang D. Sangat mudah ya kalau kita memahami kerangka kisi-kisi dari manpannya, maka kita tahu mana yang terbaiknya. 2. Anda bekerja di instansi pusat di daerah Anda, di mana setiap bulannya ada evaluasi kerja yang dilakukan oleh pimpinan. Ada evaluasi ya. Minimal jika ingin terus bekerja di tempat Anda, maka Anda harus mendapat nilai minimal B. Nah, bagaimana nih responnya terhadap evaluasi bulanan yang ada target minimal dari instansi? A. Saya akan berusaha dan mengejar nilai B agar saya aman dari pekerjaan Anda saat ini. Baik. Saya menargetkan nilai B, walaupun kadang-kadang nilai B min. Nah, ini nggak aman ya, kalah sama nilainya lebih rendah daripada yang A. C. Saya akan menargetkan diri pribadi agar nilai A. Nah, ini lebih bagus ya. Jadi targetnya A dan sesekali boleh B. Oke. Berarti yang A ini udah kalah ya. Dia menargetnya cuma B ya. Ya walaupun tidak salah, tapi pasti di bawah option C. Kalau ini udah salah. Ini kalah dengan yang C. D. Saya akan menargetkan nilai B. Sesekali A agar mendapatkan reward. Oke, berarti poin terbaiknya antara C dan D ya. Apakah menargetkannya A sesekali B atau menargetkan B sesekali A? Lebih bagus mana nih kira-kira? Tentu lebih bagus yang Charlie ya. Dia targetnya A terus. Jadi B-nya sesekali. Kalau option D, dia targetnya B terus. Sesekali A-nya. Nah, berarti kan banyak B-nya daripada A-nya. Kalau yang C, banyak A-nya daripada B-nya. Karena dia hanya sesekali B-nya. Nah, begitu ya. Jadi kita menargetkan pribadi dalam bekerja lebih tinggi daripada target yang ditetapkan oleh perusahaan. Itu top. Nomor 3 ya, ini nomor 3. Anda bekerja di sebuah instansi di daerah Anda. Suatu saat Anda mendapatkan tugas yang sangat berat dari atasan Anda. Banyak pegawai lain yang kurang bagus hasilnya. Sikap Anda, ini pekerjaan berat. Mundur dan tidak mau ambil resiko daripada merugikan instansi. Kalau ada tantangan-tantangan yang choice-nya mundur, langsung eliminasi aja. Pasti bukan choice terbaik. Karena tidak ada usaha. Dia tidak ada usaha atau ikhtiar. Mencari alternatif dan berusaha keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Oke. Berusaha menyelesaikannya walaupun tidak selesai. Ya sudah berusaha lah ya minimal. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Dan saya akan berusaha. Nah, ini bagus. Kira-kira mana poinnya? Berarti poin tertingginya ini. 2, 3, 4-nya nih. Nah, kita langsung bandingkan saja B dengan C, mencari alternatif dan berusaha keras. Ini hanya berusaha, ini berusaha keras, berarti kita eliminasi yang C-nya. Dan ada kata-kata walaupun tidak selesai. Jadi dia berusaha, kalau tidak selesai udah, ini namanya belum berusaha keras. Ya usaha sih usaha, kalau nggak selesai ya udah. Nah, berarti kan biasa saja usahanya. Yang D tidak ada salahnya untuk mencoba dan saya akan berusaha. Ini juga masih berusaha. Ini sudah mencari alternatif dan berusaha keras. Berarti poinnya ini 4, ini 3, ini 2. Begitu ya. Jadi untuk materi dari Menpan yang orientasi pada hasil itu maksudnya yang pertama, kita mengecek apakah hasil itu sudah sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, kita menargetkan diri ini untuk selalu bekerja lebih baik, lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga, kita selalu mencari alternatif untuk menyelesaikan pekerjaan seberat dan sesulit apapun. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institute
CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institute untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institute untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN khusus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukma Anggara. Kenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institute. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institute, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau Win 1. Alhamdulillah, tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah, saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Aljabar, formasi dosen Aljabar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institute sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu persatu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari nol sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.